Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah berita pilihan menarik dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sejumlah pengungsi di Kenya mendapatkan pelatihan keterampilan digital dengan dukungan PBB. Bekal keterampilan digital yang diberikan ini diharapkan bisa membantu para pemuda untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Di kamp pengungsian di Dahahali di Timur Laut Kenya, Muhammad Matan yang berusia 30 tahun mengajar keterampilan digital kepada para pengungsi muda dan berharap keterampilan ini dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi mereka. Nin computer garanaynin zero ee basic ayaan u bilownaa. Kuwa zero markaa u bilownay ee bartaan waxaa sii barnaa skill ay ku shaqaystaan oo sidii freelancer-ka sidii oo kale transcription iyo translation iyo data entering iyo web development, web design, waxyaalahaas programmahaas ma barnaa si u tagaan shaqooyin u sameeyaan xagga online-ka ah. Orang tua Matan mengungsi dari Somalia tahun 2001 saat ia masih berusia 7 tahun. Matan awalnya melakukan pekerjaan fisik, tapi ia kemudian mendaftar di program pelatihan keterampilan digital yang didukung PBB di kamp-kamp pengungsi. Matan kini berharap keterampilan yang ia ajarkan akan membantu para pengungsi muda agar terhindar dari masalah. Saa daraadeed ayaa programkan ayaan u furnay inay ku caawino dhalinyarada daraasaska iyo dhibaatooyinka xarooyinka ka jiro si oo ka tuugnimada bilaabatay ninka dhalinyarada waxba u hanin wax u bartay waxyaalo kale ayuu ku kacayaan marka waxaan go'aansanay in dhalinyarada xaafadaha joogan inay xirfadda kombiyuutarka ay bartaan skillkan si ay ku helaan looga hortago waxyaalaha dhacaya xarooyinka ka dhacayo nabadgelyada iyo daraasaska iyo dhalinyarada dhibaatada ay ku dhex jiraan mar walba. Para siswa bisa mengikuti kelas yang berbeda selama seminggu. Beberapa di antaranya memilih sesi akhir pekan. Abdi Rahman Hasan adalah salah satu peserta pelatihan yang mengatakan program ini telah memberinya manfaat. Waxyaalo fara badan ayaan baranay. Aan hadda iska hadla hadda anigu basic waan bartay. Waxyaalo kale oo xirfado badan oo aan ku shaqaystaan bartay. Sida freelancing oo kale, software, waxyaalo badan, accounting, waxyaalo badan ayaan meeshan ka bartay. Marka aad iyo aad ayaan faa'iido uga gaarnay. Matan saat ini memberikan kelas gratis kepada lebih dari 70 siswa di kamp pengungsian dan bertujuan memperluas program tersebut. Tapi menurutnya ada beberapa kesulitan dan ia perlu bantuan. Caqabadaha na haysto waxaa waaye kombiyuutarihii oo old naga oo aad noogu shaqaynaynin meesha internetkada aad iska xun oo waxaan iska isticmaalnaa wax data bundle aan isticmaalnaa. Waxaan rajaynaynaa in meel kale ay noqoto oo aan si weynno iyo kombiyuutarada inaan kasii bedelno adduun marba digital ayuu maraya casriga hor leh shay walba waa la sii bedelaa haddaan helno wax dhaqaale iyo caawitaan aan helno inaan kasii weynayn ayaan jecelnahay. Kenya menampung hampir 800.000 pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Somalia dan Sudan Selatan menurut PBB. Para pengungsi terlatih seperti Muhammad Matan optimistis, keterampilan yang mereka peroleh di tempat pengungsian akan membuka jalan bagi peluang yang lebih besar di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan makin berkembang. Pro kontra penggunaan AI di dunia kerja makin meningkat. Warga Amerika Serikat khawatir akan keberlangsungan karir mereka. Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas AI akan merebut pekerjaan mereka. 43% khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20% sangat khawatir risiko perubahan karir. The areas that typically are the last to get cut is the builders and the sellers. So the engineers and the salespeople within enterprise software, they're the last to get cut. Those are the highest on the totem pole. It is pretty easy for most companies to cut 10 to 15% of their employee base right now, particularly after the run in hiring that we saw over the last 2 years, and not really skip a beat. Meaning that these types of cuts would not impact their ability to grow, their ability to sell, and even their ability to innovate. So, laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan.
bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai, dengan sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staf saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah nggak ada lagi karena sudah digantikan oleh bot. Ya, itu amat sangat berat. Tapi alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Ya, jadi mereka dapat kerjaan lain di branch. Ya, tapi on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan dan minat untuk retooling themselves, karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya? Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut projectnya, mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system work gitu ya, dan pada akhirnya orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya akan amat sangat dibutuhkan. Mereka ngerti data, mereka ngerti sistem, mereka ngerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelanggengan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia, tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya 2 dimensi, itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas, itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi kemampuan analitis dan adopsi teknologi, juga keterampilan layanan konsumen, bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Walaupun menyajikan makanan Indonesia, pemilik Cafe Indonesia di San Diego, California ini rupanya kakak beradik keturunan Filipina. Bermodalkan pernah tinggal di Indonesia, mereka membuka Cafe Indonesia pertama kali di Manila. Berikut informasinya. National City 1887, ini memang kota tua ya yang ada di California, tepatnya sekitar 20 menit dari kota San Diego. Sekarang saya ada di Market on 8, di 8th Street. Hey, how are you? Hey, how are you doing? Good, how are you? Good. Ayo, sekarang kita ada yang menarik nih. Cafe Indonesia. Nah, langsung serasa lagi mudik, kayak lagi pulang kampung. Indonesian Pizza ada rendang baka, rendang daging, beef rendang, ya rendang daging, beef rendang ya. Terus Jakarta, Manila, lah. Terus kenapa ada Manilanya? Ini dia nih, ini menarik banget untuk diceritakan sama yang tadi sempat ketemu di sebelah sana, ya Robert alias Bobby. My mom is Filipino, Chinese, Indo-Dutch. Okay. So born in Jakarta. Till she was 10, they moved to the Philippines around 1956. And then my opa started the first Indonesian restaurant in the Philippines, which is this Cafe Indonesia here. Oh, so yeah, this was the first Indonesian restaurant in all of Manila. Yeah, so satay, that's one of our best sellers. We have our satay ayam. This is Daniela, our chef over here. Our nasi goreng is a nasi goreng merah. We don't do the regular kind of, the more popular kind of nasi goreng with the ketchup manis and the egg. It's a very simple nasi goreng merah with tomato paste and garlic. Dan Bobby juga nggak sendiri karena Bobby juga menjalankan restoran ini bersama adiknya Brian, and it is Brian. Hello. Hi Brian. What is the most favorite food here? Definitely of course the rendang combo. Rendang combo. We're getting a lot of our sambal is really popular. Guess which part of your decoration is my favorite? This one. No, posters. Yes, anak ng vulkan.
I just came from visiting the Indo family in the Netherlands, and so I was very into the Indo food there, and so this is the first time having it since I came back, so I'm excited. Okay, so what did you order? Okay, sate. Cendol. And cendol. Cendol, I love cendol. Nasi rendang, pakai nasi putih, balado telur, dan acar, nasi goreng merah. Saatnya mencoba, yang berarti saat juga kita pamit. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dari National City. Bye-bye. Tak hanya di California, sebuah toko es krim milik diaspora Indonesia di Las Vegas terus berkembang menarik pelanggan baru dengan menyediakan menu yang bervariasi dan unik. Toko ini mampu bertahan sejak 2016. It's like an explosion of flavors right here. It's wonderful. 10 out of 10, recommend, will come again. Seperti ledakan rasa. Demikian enaknya es krim di Creamberry yang digambarkan Jeremy Hawkins yang baru pertama kali mencicipi toko es krim milik diaspora Indonesia di Las Vegas, Nevada. Karena kan memang suami saya demen sama dessert ya, demen sama manis. Terus habis itu saya mikir ya kenapa kita nggak buka aja satu toko yang khusus untuk dessert, tapi yang pengunjungnya tuh nggak hanya datang untuk khusus satu produk, tapi bisa berbagai produk. Creamberry yang dirintis Rosalina C sejak 2016 memang menawarkan menu yang bervariasi, mulai dari es krim, toast atau roti panggang, waffle, hingga minuman khas berbagai negara termasuk es campur dari Indonesia. Bermacam menu yang ditawarkan menjadi keunggulan Creamberry dan menjadi alasan Kimberly Oralau untuk datang ke sini setiap minggu. Definitely the variety is kind of really crazy. With their menu, like I don't think I've really seen like a variety like this, and I've never heard of like a cotton candy burrito. Yeah, and then also I can't really find any world ice cream places besides here, so that's why I just go here. Candy cotton burrito atau gulali dengan es krim di dalamnya adalah kreasi gerai ini yang disukai pelanggan setelah menjadi viral karena diliput oleh media setempat. Makanya dari situ kita langsung bisa bikin viral gitu gara-gara kita punya ide untuk bikin namanya cotton candy burrito. Agar pelanggan tidak bosan, Rosa juga selalu mengganti menu setiap bulan serta menyesuaikan dengan musim, namun dengan tetap mempertahankan cita rasa. Contoh kalau kayak musim dingin begini, saya harus kayak create hot chocolate, tapi hot chocolate-nya itu mesti macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya cuma satu macam doang, nanti orang bosan juga gitu. Terus kalau misalnya lagi summer, panas-panas, saya mesti kreasi yang lain lagi. Dengan strategi tersebut, Creamberry tak hanya mempertahankan pelanggan, tapi juga berhasil mendatangkan pengunjung baru seperti Hannah Lemon yang baru pertama mencoba es krim di sini. I really recommend this place, especially if you're indecisive and you don't know what you want specifically. They have a lot of options, so I think this is a perfect spot. Tapi ya kebetulan ya saya punya dessert kan yang cukup unik. Jadi bikin orang tuh kayak pengen coba sih. Jadi ya kebetulan turis-turis juga pada suka datang dari strip untuk kesini hanya untuk coba. Dengan modal awal sekitar $300.000 atau 4,8 miliar rupiah, kini setiap tahunnya Rosa dapat meraup keuntungan antara 40 hingga $60.000. Walau telah berkembang dan memiliki 12 karyawan, namun Rosa tetap turun tangan dalam menjalankan bisnisnya ini. Harus siap mental ya, harus siap mental juga kitanya juga yang sebagai ownernya harus berani kerja gitu. Jadi berbeda sekali ya kalau misalnya kalau bisnis di Indonesia kan semua kita mengharapkan pegawai kita ya, tapi kalau ini kita mesti turun tangan 100%. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Terima kasih Anda masih di Sinpo Dunia bersama saya Ayu Pratiwi. Kita lanjutkan informasi selanjutnya. Maraknya perdagangan satwa liar ilegal yang tembus hingga $23 miliar per tahun membuat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Sylmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Richard adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub.
And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body. Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar $23 miliar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Rehert mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, upaya menyelamatkan satwa liar dari kepunahan terus dilakukan. Salah satunya dengan program pemulihan populasi di berbagai negara. Berikut laporannya. Baru-baru ini status lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that. Because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis. Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta de los linces ibéricos. Exactamente hoy han sido 5 linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres. Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando.
Reintroduksi lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sektor konstruksi Amerika Serikat kini sangat membutuhkan pekerja. Di saat yang sama banyak migran yang baru datang dan membanjiri beberapa kota di Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir ini. Dapatkah migran mengisi kekurangan tenaga yang dibutuhkan? Para pekerja migran ini antusias mengikuti pelatihan kerja di pusat komunitas La Colmena di Staten Island, New York. Marilyn Villamar, warga Ekuador berusia 20 tahun, adalah salah satu pendatang baru di sini. Dia terpilih dari daftar tunggu yang panjang untuk mengikuti pelatihan keselamatan di lokasi konstruksi. Este programa me ha ayudado en dándome una oportunidad. Voy a entrar a conseguir un trabajo en construcción. Peraturan kota New York mewajibkan kelas tersebut. La Colmena mengatakan bahwa biaya pelatihan ini biasanya berkisar antara $600 hingga $1.000. Namun, organisasi ini menawarkannya secara gratis dan dalam bahasa Spanyol. Asosiasi Kontraktor AS mencatat industri konstruksi membuka lapangan pekerjaan bagi 8 juta orang di Amerika. Untuk bisa memenuhi permintaan, industri konstruksi Amerika Serikat harus mendatangkan lebih dari 500 juta tenaga kerja ke Amerika Serikat pada tahun 2024, menurut data Associated Builders and Contractors. Angka ini masih di luar dari angka pertumbuhan industri yang berkisar antara 200 hingga 300 ribu pekerja setiap tahunnya. Kekurangan pekerja konstruksi saat ini salah satunya disebabkan oleh pandemi. The pandemic induced many people to retire premature and not enough inflow from younger workers, younger people into the construction trades. Kekurangan ini dapat diatasi para migran, menurut La Colmena. Community is eager to go to work, to move into the workplace and do better for themselves. Namun organisasi nirlaba ini membutuhkan dana dari pemerintah federal atau negara bagian untuk terus memberikan pelatihan secara gratis kepada para pelamar yang terus bertambah. I think it's a win-win for everybody and should be an investment at the state level. Tapi beberapa politisi lokal percaya bahwa membelanjakan uang pajak untuk para imigran yang baru datang tidaklah adil bagi warga negara Amerika. And yeah, I get it. There are people who want to work, but there are a lot of people who are American citizens who want to work too. Let's try to help them. Wali kota New York, Eric Adams, mengatakan bahwa kota itu siap untuk menghabiskan lebih dari $12 miliar, setara 192 triliun rupiah. Now they're estimating $10-12 billion in just a year and a half, which translates to about $143,000 per migrant per year. Namun para ahli dari industri konstruksi juga sependapat dengan La Colmena bahwa investasi pada pendatang baru di Amerika adalah investasi di masa depan. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sinpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.